Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah berdoa. Kita mau memulai. Mohon dengan hormat semua mic yang dari Bapak Ibu silahkan ditutup lebih dulu supaya suaranya rekamannya nanti bagus ya. Semua terfokus kepada apa yang saya akan sampaikan. Bapak Ibu, hari ini temanya luar biasa. Jarang pembicara yang berani ngangkat tema seperti malam hari ini. Sebab banyak pendeta dalam tanda kutip tidak tegas, tidak berani mengambil sikap sebab takut diprotes. Atau mungkin juga mereka tidak punya jawaban yang pasti karena mereka adalah orang-orang tertentu, hamba-hamba Tuhan tertentu yang tidak paham dengan isi hati Kristus yang sebenarnya. Sehingga mereka tidak berani angkat topik-topik seperti ini menjadi kebutuhan seluruh umat manusia. Bukan cuma nasional, tetapi untuk dunia. Nah, topik saya adalah ada pasangan, apapun agamanya, itu cerai. Saya tidak bilang hanya Kristen. Agamanya segala. Itu cerai. Masih muda. Dan di Indonesia, janda atau duda yang berumur kepala 2, kepala 3, atau kepala 4, stoknya banyak. Janda dan duda, kepala 2, 3, 4, punya hasrat menikah, itu masih tinggi. Nah, saudara, kemudian setelah mereka cerai, muncul pertanyaan. Karena masih muda, hasrat menikahnya masih tinggi, banyak yang menikah lagi. Nah, di sini muncul persoalan yang pendeta adalah pemimpin gereja. Kumpulan orang percaya, pendeta sebagai pemimpin organisasi gereja di bawah sinode tertentu harus mengambil sikap. Pertanyaannya, boleh tidak mereka kawin lagi dan diberkati? Itu persoalan yang hari ini akan saya ajak para peserta ikut memikirkannya, ikut berdiskusi dalam tanya jawab nanti. Bapak Ibu, mari kita perhatikan lebih dulu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan kita punya topik pada malam hari ini. Matius pasal 19, yang sudah siapkan alat tulis, silakan ditulis, buka Alkitabmu. Matius 19, ayat 6 sampai dengan 9. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Ini firman keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Tidak bisa salah. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Silakan digarisbawahi. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Kata tetapi, silakan digarisbawahi, sejak semula tidaklah demikian. Ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Saudara, dari ayat yang kita baca,
yang keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus, yang pasti tidak bisa salah, kita menyimpulkan lebih dulu. Yang pertama, cerai itu tidak boleh. Yesus yang adalah Tuhan tidak menghendaki adanya perceraian. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menikah dengan pasangan yang bercerai. Yang menikah dengan pasangan yang bercerai. Berarti zina. Sebab di ayat yang lain, Tuhan Yesus ternyata bicara juga pada Matius 5 ayat 32. Ini dikukuhkan lagi, diteguhkan lagi. Matius pasal 5 ayat 32. Sudah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saudara, orang yang bercerai, kemudian duda dan janda ini tadi menikah dengan pasangan barunya, statusnya dikatakan oleh Tuhan Yesus itu zina. Dan Alkitab menulis sesuai dengan kata-kata Tuhan Yesus, Dia, Tuhan, tidak menghendaki perceraian. Saudara, Rasul Paulus, Rasul yang mempelajari firman daripada Tuhan Yesus, kemudian menyimpulkan agar supaya kesimpulannya membuat saudara dan saya itu lebih mudah menangkap artinya. Di dalam 1 Korintus pasal 7, 1 Korintus pasal 7 ayat 11, 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Artinya tidak boleh menikah lagi. Atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Saudara, ini nasihat Rasul Paulus yang seakan-akan orang yang bercerai tidak boleh menikah lagi. Kalau kamu mau menikah, silakan. Kamu kembali menikah dengan pasanganmu yang lama. Nah, saudara, disinilah mulai kita memikirkan bahwa ternyata di dalam kenyataan hidup kita, antara orang yang taat dengan firman Tuhan dan yang tidak taat dengan firman Tuhan, jumlahnya banyak yang tidak taat. Sehingga ada banyak orang-orang yang melanggar perintah Tuhan, kemudian muncul masalah di dalam masyarakat. Mereka cerai, kemudian mereka menikah lagi. Terus ketika mereka menikah lagi, datang kepada pendeta, minta pendeta memberkatinya. Saudara, berarti kita menghadapi persoalan yang sama. Yang pertama, cerai tidak boleh. Silakan dicatat. Tetapi perceraian itu ada.
Kedua, zina tidak boleh, tetapi perzinahan itu ada. Terus, bagaimana sekarang kita bersikap? Jadi pendeta, jadi orang Kristen, tidak boleh punya pandangan sempit. Harus punya pandangan yang luas. Sebab untuk kasus-kasus seperti inilah dibutuhkan seorang pemimpin yang berani mengambil sikap. Bukan seperti kebanyakan pendeta atau gereja, kemudian bersikap abu-abu. Ini harus diselesaikan. Sama seperti ketika Matius 19, kita kembali ke bacaan, ayatnya yang ke-7. Musa sebagai seorang pemimpin, lihat di situ. Matius 19, ayat yang ke-7. Kata mereka kepadanya, orang Israel kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat 8, kata Yesus kepada mereka, para murid ahli Taurat orang Farisi yang belajar kepada dia, karena ketegaran hatimu, ketegaran hati orang Israel, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi, digarisbawahi kalimat mulai tetapi, sejak semula tidaklah demikian. Tuhan, saya ulang, tidak menghendaki adanya perceraian. Tetapi karena ketegaran hati orang Israel, ketegaran hati orang-orang zaman sekarang, perceraian itu terjadi. Nah, di sini Musa sebagai pemimpin melihat kenyataan yang tidak sama dengan firman Tuhan, maka Musa sebagai pemimpin harus mengambil sikap. Yaitu, oleh karena kamu memang sudah tidak mau dengan pasanganmu mula-mula, kamu mau menceraikan, ya sudah, kalau kamu memang menghendaki perceraian, beri surat supaya statusnya jelas. Supaya statusnya jelas. Tetapi sejak semula sesungguhnya Tuhan menghendaki perceraian itu tidak harus ada. Nah, saudara, zaman sekarang ada begitu banyak pendeta, dalam tanda kutip, mohon maaf bicara, yang saya nilai mereka sempit sekali dalam pandangannya. Mereka tetap bersikukuh. Yang cerai tidak boleh kawin lagi. Padahal manusia diciptakan Tuhan diberi kehendak bebas. Yang para pembicara seringkali berkata, manusia diberi free will. Oleh karena itu, semua manusia berkata, hidup ini pilihan. Saya setuju, hidup ini pilihan, yaitu Anda boleh memilih antara setia dan taat kepada firman Tuhan, dan tidak. Nah, sekarang yang menimbulkan masalah kita bersama adalah yang tidak. Oleh karena itu, yang tidak zamannya Musa hidup, Musa sudah ngambil keputusan. Ya sudah, silakan diceraikan, kasih surat cerai. Nah, zaman sekarang mau kemana pendeta? Gereja mau kemana? Tetap ngotot, tidak boleh menikah. Semoga pendeta yang ngomong seperti ini, anaknya, keluarganya, familinya, tidak ada yang cerai. Sebab apa? Kalau Anda mengalami masalah,
Anda pun pasti cari jalan keluar. Sebab berkat pernikahan Anda tetap akan butuhkan. Untuk supaya anak hasil pernikahan yang sesungguhnya dilarang oleh Kristus itu menjadi kudus. Saudara, oleh karena itu, agar supaya pendeta dan orang Kristen punya pandangan yang luas, tidak sempit, harus mengetahui isi hati Tuhan yang sesungguhnya, yang sedalam-dalamnya, lewat kasus-kasus yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara, yang pertama, Matius pasal 9 ayat 13. Inilah komitmen daripada Kristus. Ketika dia datang, dia punya target untuk mengasihi orang berdosa. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Silakan digarisbawahi. Belas kasihan itu lebih penting daripada saudara punya persembahan. Sebab Tuhan Maha Kaya. Tetapi belas kasihan itu diminta ada di dalam hati saudara dan saya. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, ini adalah kunci yang pertama. Bahwa dia datang bukan untuk orang benar, tetapi dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Kenapa? Karena isi hati Tuhan hakikinya adalah belas kasihan. Orang berdosa pasti binasa. Karena itu dia datang untuk orang berdosa, saudara dan saya, supaya kasih Kristus menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Itu yang pertama. Utamanya isi hati Tuhan Yesus. Kemudian saya masuk ke dalam kasus. Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-11. Tetapi saya berharap nanti Anda membaca ayat sebelumnya. Itu judul bacaannya adalah kisah tentang perempuan yang berzina. Perempuan yang berzina adalah dosa yang sangat menjijikkan. Sebab dia tidur dengan setiap laki-laki yang bisa bayar dirinya. Kenapa? Karena dia adalah seorang pelacur. Sekarang justru marak pelacur lewat online. Harganya mahal sekali. Perantaranya juga orang-orang yang pasti punya relasi yang luas. Nah, saudara, tetapi ini adalah dosa yang sangat menjijikkan. Karena dia akan tidur dengan setiap laki-laki yang bisa membayar dia sesuai dengan tarifnya. Hukum Taurat Musa yang berlaku adalah orang yang berzina harus dilempari batu sampai mati. Dan perempuan ini ditangkap karena tertangkap basah. Dibawalah ke hadapan Tuhan Yesus dan orang-orang laki-laki, tokoh agama dan lain sebagainya sudah siap membawa batu karena mereka merasa mereka adalah orang suci yang berhak untuk menghukum perempuan yang berdosa ini. Nah, saudara, Yesus yang adalah Tuhan tetap komitmen dengan hukumnya. Mereka bertanya, Guru, sesuai dengan Taurat Musa, orang yang berzina harus dihukum dengan dilempari batu sampai mati.
Tuhan Yesus tidak menolak dan dia berkata, ya. Tetapi Tuhan Yesus membuka wacana mereka berpikir, jangan sempit. Kamu punya pandangan. Dan dia menawarkan, silakan bapak-bapak, Anda melempar batu yang pertama. Jika di dalam hidupmu, engkau tidak pernah berbuat dosa. Nah, dari pernyataan Tuhan Yesus ini menyadarkan orang-orang yang merasa berhak menjadi hakim itu meninggalkan perempuan itu bersama Kristus. Mereka tidak berani, yang berani melempari batu atas perempuan tersebut. Nah, kemudian ayat 11 terjadilah dialog antara Tuhan Yesus dan perempuan tadi. Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan tadi, hai perempuan, hai ibu, mana orang yang hendak menghukum engkau? Dia bilang, tidak ada Tuhan. Kemudian dia juga berkata, aku juga tidak menghukum engkau. Ayat 11 jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, lewat satu kasus ini saya melihat Yesus yang adalah Tuhan, betul-betul Tuhan yang maha kasih. Tidak seperti kita yang masih penuh dengan dosa atau para pendeta zaman sekarang yang intinya hidup sok suci. Sehingga seringkali merasa yakin bahwa mereka adalah orang yang berhak menjadi hakim untuk menghakimi orang-orang yang salah, orang-orang yang berdosa. Lihat saudara, apa sikap Tuhan Yesus terhadap perempuan yang berzina tadi? Dia bilang, aku pun juga tidak menghukum kamu. Namun tidak titik, masih koma. Tetapi jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Sebab apa? Sebab dia komitmen kepada Matius 9 ayatnya yang ke-13. Yang butuh tabib bukan orang sehat. Yang butuh tabib adalah orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi aku datang untuk memanggil orang berdosa. Nah, saudara, ternyata mereka yang menikah untuk kedua kalinya itu adalah orang-orang yang sudah bercerai. Dan mereka berdosa sekarang, sedang menantikan berkat daripada Tuhan. Lewat pendeta, lewat gereja. Sementara banyak pendeta dan gereja yang tidak mau memberkati, yang tidak mau menolong mereka, karena dianggaplah mereka telah melanggar firman Tuhan. Mereka telah berzina. Padahal kalau kita bandingkan dengan dosa perempuan yang berzina ini, Anda bisa kira-kira bayangkan lebih menjijikkan mana, perempuan yang pelacur ini atau perempuan yang karena dia janda cerai hidup kemudian menikah lagi. Saudara, kemudian kasus yang kedua. Kita lihat Yohanes pasal yang keempat. Ayat 1. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama. Di situ disebutkan percakapan dengan perempuan Samaria. Saya bacakan secara cepat karena panjang. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis lebih banyak daripada Yohanes,
Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Dia yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Silakan kepada hidup yang kekal digarisbawahi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara, ayat 18, saudara, perhatikan baik-baik ya. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Artinya perempuan ini adalah orang yang sedang kumpul kebo, yang sedang samen leven, yang sedang tinggal bersama laki-laki yang bukan suaminya, sedang hidup di dalam perzinahan. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan orang ini, saudara? Ternyata Tuhan Yesus komitmen dengan Matius 9 ayat 13 ya, untuk memanggil orang yang berdosa, bukan orang benar tetapi orang yang berdosa, agar supaya orang-orang berdosa itu tadi akan datang kepada dia dan kembali oleh Kristus, diselamatkan, termasuk perempuan Samaria ini tadi. Dan ternyata perempuan Samaria ini punya niat untuk datang kepada Kristus. Bapak Ibu, inilah pengantar yang bisa saya berikan untuk kita memasuki sesi tanya jawab. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau membuka lebih dulu untuk bertanya. Kita akan berdiskusi sesuai dengan kita punya topik. Orang bercerai, apapun agamanya, kemudian menikah lagi dengan orang Kristen. Boleh atau tidak? Diberkati atau tidak? Silakan.
Silakan yang mau bertanya, buka mic-nya. Iya, saya Pak Roni. Selamat malam. Malam, Pak Januel. Silakan. Untuk diberkati dan di istilahnya pemberkatannya, memang rata-rata sekarang ini pendeta-pendeta pun mau mengambil keputusan juga apa ya, juga bingung. Tapi kalau melihat dari kami ya, selama saya duduk di majelis ya, itu Pak Pendeta itu beraninya sing penting enek datane. Jadi istilahnya mereka ini istilahnya ada KTP-nya, ada apa ya, tanda jandanya, kalau belum surat cerainya. Surat cerai katakanlah, minimal di KTP itu sudah mengatakan janda atau duda gitu. Dan istilahnya kalau di saat ini loh yang kita alami di lapangan, seperti yang Pak Roni ceritakan tadi, cerai itu memang tidak boleh, tapi kenyataannya perceraian itu ada. Nah, begitu juga zina itu boleh. Tidak boleh, tapi nyatanya ada. Faktanya itu ada. Otomatis ini kan seperti gereja-gereja ini kan dihantam. Iya, harus ngambil sikap. Nah, segera mengambil sikap. Iya, bisa boleh abu-abu. Ya, ketegasannya itu. Iya. Itu aja Pak Roni yang saya sampaikan selama yang saya alami itu Pak Roni. Matur suwun. Ya, terima kasih. Terima kasih buat gereja yang berani ngambil keputusan untuk diberkati. Itu yang benar. Silakan. Barangkali ada yang tidak cocok. Ada yang punya pandangan lain, kita nanti diskusi sesuai dengan Alkitab yang adalah isi hati Tuhan. Silakan. Ada Pak Huntal Sagala, ada Pak Makmur Situmeang, ada Sani-Sani, ada Bu Endang Puji. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Atau penanyanya juga abu-abu. Jadi ragu-ragu bertanya. Silakan Pak Alek. Pak Alek ini dari Gereja Advent, sahabat saya. Silakan Pak Alek kalau mau tanya. Baik, terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Alek. Saya mungkin hanya memberi satu pandangan aja. Ya. Karena kalau dari kami, ya, kami punya buku panduan gereja. Coba tutup ya. Buku panduan gereja. Jadi semuanya sudah diatur di sana. Yang konteksnya di dalam Keluaran 20 mengenai 10 perintah Allah. Di sana memang sudah tertulis di sana di dalam hukum yang ke-7 adalah jangan berzina. Jangan berzina. Iya. Dan mulai dari bangsa Israel itu mereka sudah tahu. Itulah sebabnya tadi di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-6, kenapa Musa sampai mau memberikan surat talak atau surat cerai? Karena bangsa Israel pada saat itu keras tengkuk, keras kepala.
mereka tidak mau menuruti akan perintah Tuhan. Dan ini 10 perintah Allah itu merupakan tolak ukur daripada pengikut Kristus yang tidak bisa kita kompromi. Karena pada akhirnya setiap orang akan dihakimi bukan oleh Tuhan tetapi oleh hukum itu sendiri. Contoh saja Pak Roni, kalau orang bersalah dibawa masuk ke pengadilan, hakim itu hanya memukul atau mengetok palu. Tetapi yang menjadi dasar pengadilan itu adalah KUHP, peraturan. Nah, kalau kita tadi bahwa Musa akhirnya memberikan surat cerai karena keras kepalanya bangsa Israel. Tetapi kita tiba pada zaman perjanjian baru. Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tadi saya lupa ayatnya tadi. Kalau bisa antara suami istri ini harus ada saling introspeksi. Kalaupun mereka berniat untuk menikah, bercerai, pertanyaannya Pak Roni adalah, apakah mereka berdua masih sendirian atau sudah punya anak? Kalau sudah punya anak, ini juga menjadi problem. Anak ini nanti jadi apa di kemudian hari? Jangan sampai nanti anak ini besar akan meniru perbuatan orang tuanya. Dulu bapak saya kan juga cerai, ibu saya juga cerai. Akhirnya kita bukan menyelesaikan masalah, tetapi memperpanjang masalah. Itulah sebabnya Yesus katakan, kalau bisa, jangan ada perceraian. Dan itu sudah tidak bisa ditawar sebetulnya. Itulah sebabnya dikatakan laki-laki akan berpisah dengan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Nah, kalau sampai ada perceraian, kalau di gereja kami, sudah ada peraturannya. Jadi, kalaupun mereka memaksa untuk menikah kembali, adalah tidak diberkati, tetapi hanya didoakan. Namun pendeta yang mau untuk mendoakannya. Jadi prinsip yang terutama adalah di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum. Inilah problemnya pada sekarang ini. Memang dimanapun gereja pasti ada. Tetapi Tuhan menginginkan kita supaya jangan ada perceraian. Kenapa? Karena kita sebagai pengikut Kristus, Yesus sudah datang memberikan contoh. Berarti kita harus mengikuti teladan daripada Yesus. Dan di dalam 1 Korintus tadi, Rasul Paulus katakan, kalau kamu mau bercerai, jangan kawin lagi. Dalam arti, kamu bercerai tetapi berbuat atau kumpul kebo. Itu juga tidak bisa. Itulah sebabnya sekarang pilihan kepada kita. Kita mau menurut perintah Tuhan atau menurut kepada perintah manusia. Ini dia masalahnya. Jadi pada akhirnya setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Dan bagi saya, mungkin ini saya Pak Roni, iya, silakan. doa daripada anak itu akan jauh lebih didengar oleh
Tuhan daripada doa orang tua. Karena apa? Mereka sudah menyengsarakan, membuat anak-anak itu hidupnya tidak bisa terjamin apabila ada perceraian. Dan itu adalah tanggung jawab bagi orang tua. Makanya sekarang ini bagi tanggung jawab daripada gereja adalah bagaimana bisa mengarahkan orang-orang muda ini. Karena sekarang ini orang-orang muda kita, dengan kemajuan teknologi, hanya melalui Facebook atau mungkin komunikasi langsung menikah. Jadi tidak tahu apa artinya menikah itu. Sehingga terjadi hal seperti itu. Kira-kira demikian Pak Ron. Iya, terima kasih Pak Alek. Terima kasih Pak Alek. Pak Alek sudah memberikan pandangan. Pak Alek ini berasal dari Gereja Advent di Jalan Stasiun Kediri. Ya, jadi menurut Pak Alek, kalau gerejanya jemaat ada yang cerai kemudian menikah lagi, itu sudah ada panduannya berdasarkan kepada 10 perintah Allah. Perintah yang ke-7, jangan berzina, ya, sehingga tidak akan diberkati, hanya akan didoakan, ya. Nah, saudara, memang kita ini dituntut untuk memilih. Kita mau memilih setia kepada firman Tuhan atau tidak. Nah, hari ini yang kita mau diskusikan justru kepada mereka yang tidak ini tadi. Sedangkan orang bercerai tidak harus menunggu punya anak. Zaman sekarang, saya melihat pasangan muda zaman sekarang, karena ini dunia tambah semakin maju, ya, status janda, status duda itu tidak menjadi persoalan lagi. Khususnya mereka-mereka dari keluarga-keluarga yang kaya. Anaknya berantem, habis menikah berantem sebentar aja. Orang tua sama orang tua bisa belain anaknya masing-masing. Terkadang kita menyaksikan pernikahan cuma berjalan 3 bulan cerai. 6 bulan cerai. Setahun cerai. Belum punya anak cerai. Oleh karena tadi saya dalam pembukaan, saya mengatakan stok janda, stok duda di Indonesia. Kepala 2, kepala 3, kepala 4, banyak. Dan ini adalah orang-orang yang masih punya hasrat untuk menikah. Alkitabnya berkata seperti itu. Rasul Paulus bilang, kalau kamu cerai, sebaiknya kamu tidak usah kawin lagi. Tapi kalau mau kawin lagi, kembali kepada pasangan. Wah, kembali kepada pasangan, mereka pasti tidak bisa. Mereka cari pasangan baru. Nah, ini yang jadi persoalan. Sebelum saya jawab, silahkan siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya lagi, seperti Pak Alek tadi, silahkan. Pak Situmeyang boleh, Pak Huntal Sagala boleh, ini ada Pak Indarto, Bu Nurida, Bu Endang Puji. Selamat malam, Bu Nurida, monggo. Silakan, ya, Bu. Pak. Fotonya saya nggak buka ya, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Pak, ada satu kasus nih di masyarakat yang saya lihat ya. Iya. Mereka nggak ada surat cerai, jadi bisa begitu-begitu aja. Misalnya nih berantem kan, terus pergi seperempuan, pergi si laki-laki. Tahun-tahun bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, akhirnya si perempuan menikah, si laki-laki juga menikah. Begitu. Nah, bagaimana dengan kasus yang pertama itu, Pak? Terus ada yang kedua lagi, Pak. Si laki-laki sudah pergi menikah dengan perempuan lain, sudah puluhan tahun. Nah, bagaimana dengan status si perempuan ini? Tanpa ada kabar, tanpa ada berita, tanpa ada memperhatikan anak, pokoknya hilang begitu saja. Bagaimana dengan status perempuan ini, Pak? Apakah bisa menikah atau bagaimana? Nah,
dua kasus ini, Pak. Bagaimana Pak penjelasannya? Terima kasih Pak Roni. Terima kasih. Amin. Kasus yang pertama dulu ya Ibu, pasangan suami istri. Ya, Pak. Tidak ada kabarnya. Mereka saling hidup sendiri berjauhan. Kemudian yang laki menikah, yang perempuannya juga menikah. Ya, sesungguhnya perceraian itu tetap sebetulnya Tuhan tidak menghendaki, ya, sesuai dengan Alkitab tadi, ya. Terus kemudian yang paling benar, ya, walaupun di tengah-tengah yang salah, ya, yang benar walaupun sesungguhnya salah adalah meneladani seperti keputusan Musa. Kalau memang kamu cerai, berikan surat cerai supaya statusnya jelas. Ya, namun kemudian dua orang ini sama-sama tidak memberikan surat, tapi mereka tidak saling menggugat. Yang satunya menikah tanpa kejelasan. Ya, betul, Pak, ya. Nah, ya, tanpa kejelasan. Nah, saudara, ini adalah persoalan, ya. Persoalannya apa? Di samping pernikahan kita di hadapan Tuhan, dunia, pemerintah kan juga mencatat, begitu loh. Nah, kalau suatu ketika muncul gugatan di bawahnya, itu bisa jadi masalah. Bisa jadi masalah, misalkan, ya kalau dua-dua ini sama-sama tidak punya harta. Tetapi kalau salah satunya punya harta, lah ini bisa masalah kepada keturunan. Oleh karena itu status itu tadi, Musa mengambil sikap tadi berdasarkan ketegaran hati orang Israel, ya, tegar tengkuknya Israel, ketegaran hati orang zaman sekarang ini tadi. Musa memerintahkan kalau memang kamu cerai, kasih surat cerai supaya statusnya jelas. Selesai itu sudah tidak ada masalah lagi untuk keturunan selanjutnya. Walaupun ini adalah tetap mengandung kesalahan sebab apa? Melanggar hukum Allah. Tetapi nanti yang saya ingin jelaskan di akhir setelah semua memberikan pernyataan adalah isi hati Tuhan mau kemana nanti. Nah, terus kemudian yang kedua. Yang kedua, lakinya meninggalkan yang perempuan. Tidak diceraikan. Ya, tidak diceraikan. Terus kemudian lakinya menikah dan punya anak lagi. Bagaimana status perempuan ini? Apakah bisa menikah? Kalau Anda adalah orang Kristen, jangan lakukan itu dulu. Kalau Anda mau menikah, Anda gugat cerai dulu. Sebab apa? Dia ini sudah punya istri dan punya anak. Otomatis Anda berhak untuk menggugat cerai ini tadi. Kenapa? Karena dia ada di dalam zina ini tadi. Buktinya apa? Dia punya anak. Iya. Untuk apa? Supaya ikatan ini putus secara hukum. Ya, secara hukum. Terus kemudian gimana baiknya perempuan ini tadi? Alkitab memberikan pilihan. Kalau Anda adalah orang yang bisa bertahan dengan iman, sebaiknya tidak menikah lagi, tetapi mengabdikan kepada keluarga, yaitu membesarkan anak-anak. Dan Anda pasti akan menjadi seorang perempuan, seorang ibu yang lebih terhormat daripada Anda bercerai kemudian untuk menikah. Kita hitung-hitungan dengan umur saja. Ya, umur manusia kata Alkitab 70 tahun, kalau kuat 80. Sedangkan orang menikah cerai jujur aja, sama-sama dewasa. Pesonanya di mana? Di daya tarik seksual. Itu pun ada batasnya. Perempuan sampai kepala 5, ya. Laki-laki lebih sedikit. Tetapi tenaganya juga sudah mulai tidak bagus. Buat apa? Kita harus mencemari hidup dengan dosa seksual. Sebab dosa seksual, percabulan adalah salah satu dosa yang Tuhan paling benci. Demikian Bu Nurida, ada yang masih belum terjawab. Iya Pak, masih kurang jelas sedikit Pak. Tapi si laki-laki ini tidak mau menceraikan istrinya Pak. Ibu dihukum, itu ibu boleh gugat cerai.
berdasarkan data yang Anda masukkan, Anda ngomong, saya enggak mau dong, saya jadi istrinya, dia sudah punya perempuan lain, sudah punya anak dengan orang lain. Iya. Itulah dasarnya. Ibu yang menggugat cerai. Si perempuan itu nggak berdosa minta cerai begitu. Jelas tidak, Ibu, sebab Alkitab ini loh. Makanya saya itu sedih kalau ada pendeta bilang, oh ini tafsirnya bukan demikian. Mari kita buka Matius pasal 19 tadi, ya, ayatnya yang ke-9, ya. Ya, ini. Tetapi aku berkata, akunya huruf besar, Tuhan Yesus ya, kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Tetapi kalau pasangannya itu berbuat zina, dia ceraikan, dia sendiri tidak berbuat zina. Itu maksudnya. Nah, saya sedih, ada banyak pendeta bilang, oh tafsirnya bukan sesederhana ini. Loh, ini adalah kata-kata yang tidak perlu ditafsir. Ya, kalau ini mau ditafsirkan lain-lain lagi ya jadi tambah rumit. Itu kata-kata yang sudah punya arti yang jelas. Ngapain mesti ditafsir? Sekarang kenapa Tuhan Yesus katakan seperti itu? Sebetulnya yang dinamakan pernikahan itu bukan karena selembar surat nikah, tetapi adalah hati kedua orang tadi, laki dan perempuan, suami dan istri yang hidup saling mengasihi. Iya. Ya, buktinya apa? Ada orang yang satu rumah hanya mempertahankan, oh saya tidak mau menceraikan, nanti saya berdosa. Bertahan dengan suratnya itu tetap surat nikah, tetapi pisah ranjang, tetapi tidak pernah berkomunikasi. Dan ini terhadap pertumbuhan kejiwaan anak akan semakin hancur anakmu. Anak akan kelihatan papa mama itu seperti Tom and Jerry. Kalau ketemu kucing sama tikus ini bertengkar terus. Tetapi mereka di hadapan banyak orang tetap suami istri. Buat apa? Logis saja. Ya, pernikahan bukan karena selembar kertas. Tetapi pernikahan adalah dua hati yang terpaut hidup saling mengasihi. Itu pernikahan. Lebih baik mana di hadapan Tuhan? Mereka terpaut tapi tidak punya surat nikah. Zaman dulu ada banyak loh orang tidak punya surat nikah. Zaman sekarang zaman sekarang selalu ada surat nikah. Tetapi tidak semua orang yang punya surat nikah hidup harmonis. Iya. Nah, itu tadi. Berarti pernikahan yang sesungguhnya adalah hati suami dan istri yang terpaut satu dengan yang lainnya saling mengasihi. Nah, Ibu, Anda boleh menggugat cerai. Sebab apa? Pasanganmu sudah pasti apa? Tidak mengasihi engkau. Buktinya apa? Betul. Dia hidup dengan perempuan lain. Demikian pula kenapa Tuhan Yesus bilang berzina tidak boleh. Zina itu adalah tanda laki-laki atau perempuan yang berzina itu tidak mengasihi pasangannya. Kalau dia mengasihi pasangannya, dia pasti tidak akan tidur dengan orang yang bukan pasangannya. Iya, betul Pak. Oke, nah, Bu. Jadi saya Pak, apa namanya itu sudah kurang mau hampir 10 tahun kali ditinggal suami gitu kan. Iya. Kali saya mau membuat surat cerai gitu, tapi banyak teman-teman bilang nggak boleh cerai. Makanya saya sering Pak di dalam administrasi, misalnya nih saya mau ngurus BPJS atau saya mau ngurus NPWP gitu Pak. Jadi terkendala semua Pak. Iya pasti terkendala. Jadi saya tidak bisa melangkah Pak, makanya kadang-kadang kan saya dilema banget. Ini bagaimana maksudnya seperti ini, begitu kan? Makanya. Ada juga pernah saya konsultasi dengan Bapak Pendeta, jawabannya begitu, pokoknya nggak boleh cerai. Nah, gitu. Mudah-mudahan karena dia tidak mengalami masalah ini. Nah, jadi saya Pak, saya pribadi ini kan, udah hampir 10 tahun ditinggal suami, dia sudah pergi menikah tanpa juga kita kan punya anak satu tanpa juga membiayai. Tidak memberi nafkah. Saya mau banyak Pak surat-surat yang mau saya urus. Nah, saya mau ngurus NPWP nih. Nggak boleh, harus ada akte cerai. Kalau
harus ada akte kematian kalau memang mati. Nah, akhirnya Ibu. saya Pak stop, nggak bisa mengurus itu. Anda mau bayar BPJS harus 1 KK, kan begitu. Nah, betul. Saya mau urus waktu itu, mau urus itu juga, mau urus paspornya anak saya. Karena anak saya masih di bawah 17 tahun. Iya. Kata imigrasi bilang harus ada surat kuasa dari bapaknya. Begitu kan? Nggak bisa juga saya urus. Betul. Nah, jadi saya merasa dengan penjelasan dan keterangan Pak Roni malam ini, saya bersyukur banget. Begitu jadi seperti terbuka bagi saya malam ini untuk menggugat cerai dia gitu supaya kita untuk mengurus administrasi yang lain juga bisa begitu Pak Roni. Terima kasih Pak Roni penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Nurida. Saya pastikan Anda tidak bersalah karena saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan. Sebab suami ibu sudah menelantarkan keluarga. Betul Pak. Dia tidak menafkahi. Dia tidak pernah pulang. Dia tidak bertanggung jawab. Dan dia bahkan berzina dengan orang yang bukan istrinya dan punya anak. Itu cukup sebagai data-data itu untuk ibu menggugat cerai. Ibu tidak salah di hadapan Tuhan karena firman Tuhan berkata seperti itu. Keluar lewat mulut Tuhan Yesus sendiri. Kemudian Anda juga tidak bersalah lewat hukum yang ada di dunia. Silakan lanjut. Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Malam. Amin. Silakan yang lain. Mungkin Endang bertanya ya Pak, tapi nggak buka kamera, baru nyampe. Oke, Bu Endang silakan. Tuhan, shalom semua ya, puji Tuhan. Ini shalom, kasusnya saya baru dengar masalahnya tadi di jalan, jadi kurang paham. Cuma satu pertanyaan saya Pak. Jadi apakah banyak bilang kalau bercerai itu kita tidak boleh menikah lagi gitu ya Pak? Iya. Tapi bertahun-tahun kalau suami kita itu tidak menafkahi, dia tidak tahu kita di mana, dia di mana gitu ya Pak. Tiba-tiba beberapa tahun kemudian dia datang kepada kita, dia cuma bilang kita bercerai gitu Pak. Tapi dengan bukan kemauan sendiri, jadi kemauan orang tua gitu. Jadi dia bilang, Mama nyuruh kita bercerai. Apakah itu dosa kita tanggung atau dosa orang tua yang memberi anaknya komitmen harus bercerai dengan kita, sedangkan beberapa tahun dia tidak memberi nafkah gitu Pak. Datang-datang tiba-tiba cerai gitu. Tapi dengan alasan orang tua sudah suruh bercerai gitu. Apakah itu dosa kami yang tanggung atau orang tua gitu Pak? Itu aja pertanyaannya Pak. Karena ini kasus saya gitu. Pertanyaan saya, suaminya ibu ini Kristen atau bukan? Kita diberkati Pak, kita diberkati di gereja, jadi kita memang surat juga lengkap dari pemerintah, dari gereja, kita lengkap Pak. Terus kehidupan selanjutnya suami Kristen taat atau tidak? Dia ibadahnya juga kurang ya Pak, jadi sejak nikah kita cuma 2 tahun bersama, setelah itu kita pisah. Jadi dia di mana, saya di mana gitu. Karena orang tua dari pihak suami ini kurang suka dengan kita berumah tangga gitu ya Pak. Jadi setelah itu dia berapa tahun datang, tiba-tiba datang mau gugat cerai gitu. Ya, Bu Endang, sudah tanggung aja orang tua kamu. Begitu. Saran saya begini, Bu Endang tidak perlu mempersoalkan apakah itu memang saran dari orang tua atau itu sekedar alasan. Ibu tidak usah pusing dengan itu. Tetapi kembali sekarang kepada Anda. Anda yang sudah ditinggal selama sekian lama. Ya, tidak pernah dinafkahi, dia tinggal di mana tidak pernah kontak. Terus kemudian pertanyaan saya, apakah Anda happy dengan hidup seperti itu? Ditinggal itu senang. Ya, kalau Anda merasakan ada sesuatu yang tidak layak,
Dia minta cerai, tinggal dijadi saja kan. Ya sudah, toh selama ini kamu juga tidak pernah datang. Terus mau rumah tangga yang seperti apa? Ibaratnya Anda diceraikan oleh suami, bukan Bu Endang yang minta cerai itu tadi. Walaupun sesungguhnya kalau Anda ditinggal seperti itu, Anda berhak loh menggugat dia cerai juga. Sebab seorang suami itu kata Rasul Paulus bukan berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Seorang istri bukan berkuasa atas dirinya sendiri, tetapi suaminya. Supaya mereka saling memberikan nafkah lahir dan batin. Itu dikatakan lewat apa yang dikatakan Rasul Paulus. Oleh karena itu, jika kondisinya seperti itu, buat apa pernikahan ini harus dipertahankan? Anda hanya mempertahankan karena apa? Pandangan sempit para pendeta dalam tanda kutip, maaf bicara. Oh jangan cerai, jangan cerai, jangan cerai. Padahal mulut yang ngomong jangan cerai, belum tentu juga dia setia sama istrinya, walaupun dia pendeta. Maaf bicara. Banyak pendeta terpleset karena dosa seksual, karena konseling, karena macam-macam. Tetapi di mimbar tetap sosoknya seperti orang suci. Hamil tidak usah diberkati. Masa tuanya pendeta ini selingkuh juga sampai mati. Nah, banyak. Oleh karena itu saya ingin sekali pendeta dan orang Kristen punyalah wawasan yang luas dengan mengetahui isi hati Kristus lewat kasus-kasus yang Kristus tangani dan tercatat. Perempuan yang berzina tadi, dia bilang apa? Aku juga tidak menghukum engkau, Oma, tetapi jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Perempuan Samaria, Tuhan katakan, kamu memang punya 5 suami, tetapi yang sekarang bersama kamu itu adalah bukan suamimu. Kamu lagi berzina, lagi kumpul kebo, kan begitu. Nah itu aja diminta oleh Tuhan Yesus, datang kepadaku, supaya kamu tidak haus lagi. Kamu minum air daripadaku, yaitu firman Tuhan, akan terpancar sampai kepada hidup yang kekal. Berarti orang berdosa sangat dikasihi Kristus untuk yang berdosa itu diselamatkan. Bukan kemudian tidak dilayani oleh pendeta yang adalah hamba. Kamu disuruh berkati loh. Kenapa kamu stop? Kepada musuh, kepada orang yang menganiaya. Jangan mengutuki tapi doakan. Loh ini kepada jemaat sendiri, anak-anak kita. Kalau Anda tidak memberkati pernikahan mereka, walaupun mereka berzina, anaknya bisa anak cemar. Supaya anak ini kudus, kamu mesti berkati. Dan pendeta seringkali melakukan pemberkatan tidak di gereja. Oh, di tempat lain didoakan. Saya mau bertanya kepada pendeta yang melakukan hal seperti ini. Kalau gereja sebagai rumah Allah, Tuhan hadir suka di rumah atau suka di restoran? Pilih sendiri. Pastilah Tuhan milih, aku hadir suka di rumahku sendiri. Ngapain kamu hadirkan aku di restoran? Kan begitu. Tetapi pendeta takut. Kalau nanti di gereja diprotes. Saudara, pemimpin harus berani ambil risiko. Demikian Bu Endang, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tidak usah takut Ibu. Ibu tinggal terima saja. Silakan kamu urus surat cerainya. Toh kita cuma hidup 2 tahun. Berikutnya apa itu? Kamu tidak pernah bertanggung jawab. Saya yakin begitu surat cerai keluar itu hanya untuk memastikan mantan suami Anda itu akan menikah lagi supaya statusnya dia jelas. Nggak apa-apa ya. Pak. Ya makanya Anda lepas saja. Dan Anda ya, hidup Pak, melayani Tuhan, tidak usah menikah lagi. Amin, amin. Oke, silakan ya, yang lain. Pak. Ya, silakan yang lain.
soal rumah tangga kawin cerai itu banyak. Yang masih kawin aja ndak harmonis, waduh, seabrek-abrek. Mereka hanya mempertahankan status supaya apa? Betul, tidak Pak, malu betul, dengan Pak. masyarakat. Iya, benar, Pak. Iya. Terkadang istri dibukakan pintu keluar dari mobil. Tapi begitu di dalam mobil diomeli lagi loh. Banyak itu. Silakan, ada yang lain. Sebelum Kalau saya menjawab, ya. Saya lagi Pak Roni. Oke, ceritanya silakan. begini Pak Roni. Ya. Statusnya dia itu perawan. Perawan. Dulu ikut Yesus. Ya. Terus kecelakaan. Ya. Satu jemaat katakanlah. Ya. Ya. Orang tua tidak setuju. Ya. Akhirnya sudah terlanjur hamil. Ya. Melahirkan, anaknya diangkat menjadi mamaknya. Iya. Si yang perawan rasa janda ini kesandung peristiwa, istilahnya diret lah harta kekayaannya. Harta kekayaannya. Suaminya ini Kristen atau bukan? Yang pertama itu Kristen, yang menghamili. Yang menghamili Kristen tapi sudah berkeluarga. Iya, itu yang ngeret, yang itu, yang apa itu, jadi apa itu, orang yang menghabiskan harta itu yang pertama. Kedua-duanya, karena yang pertama karena ibunya tahu niatnya keluarganya itu mau menghabiskan, terus diceraikan gitu, sudah diceraikan. Akhirnya diceraikan. Anaknya diadopsi oleh neneknya. Iya. Ya, diaku anaknya neneknya. Ya. Diaku anaknya. Terus itu dia menikah lagi. Enggak, kerja. Terus kecantol cowok ganteng. Ya. Pacaran dengan cowok ganteng, Kristen atau bukan itu? Bukan, ya. Ya, istilahnya dari situ juga diret gitu. Ya, dari situ dia juga diperas ya. Oke. Itu setelah itu dia ribut. Ya. Kebetulan ada seseorang yang mau menikahi perempuan tersebut, tapi tidak masuk ke Yesus, katakanlah gitu. Tapi dia di sana pun juga diberkati. Itu bagaimana Pak Roni? Terima kasih. Bukan pengikut Kristus, bukan. Iya, tidak. Sekarang tidak. Terus kemudian Pak maksud saya pada waktu diberkati kan biasanya ada persyaratan dari gereja, harus Kristen dulu, harus baptis kan? Oh, yang pertama enggak sempat terjadi. Enggak sempat terjadi pemberkatan. Yang pertama tidak pemberkatan, yang diceraikan itu. Terjadi pemberkatan. Yang kedua kan cuma pacaran saja. Kemudian yang ketiga kan ada yang menerima. Ya. Akhirnya dia ke non muslim, non Kristiani. Yang perempuan yang nyebrang ke mana? Yang pindah. Oh ya, terus akhirnya dia juga dinikahkan, punya anak sekarang. Iya. Pertanyaannya itu gimana Pak Roni? Kok pertanyaannya iso mikir aku? Ya, itu jawabannya berarti yang perempuan ini murtad, kan begitu, meninggalkan Kristus. Iya. Nah, sebab apa? Ya, sebabnya macam-macam. Mungkin dia itu menghadapi banyak kegagalan. Banyak orang, Yesus Kristus Tuhan berkata apa? Ya, kamu datang kepadaku bukan karena tanda-tanda ajaib, bukan berita keselamatan ini, tetapi karena roti itu telah membuat engkau kenyang. Mungkin di otak perempuan ini tadi berpikir, aku ikut Yesus Tuhan, buktinya aku tidak diberkati secara jasmani. Lah padahal dia kesandung persoalan itu ada macam-macam sebabnya, begitu loh. Ya, macam-macam sebabnya. Mungkin dia kurang pengetahuan,
bagaimana keluarga memberikan didikan, ya. Terus kemudian bagaimana dia mengerti tentang situasi keadaan sekeliling macam-macam sehingga dia bisa terpeleset. Dan seringkali juga ya, yang pertama kali kita akan semakin sakit jika yang mengecewakan adalah orang yang kita percayai. Yang pertama tadi justru orang Kristen yang morotin duitnya dia. Nah, sehingga dia jadi timbul rasa tidak suka. Oh, ternyata orang Kristen seperti itu. Itu bisa terjadi kalau dia adalah orang yang imannya tidak kuat. Nah, itu bisa mudah rapuh, runtuh seperti itu. Oleh karena itu, jika Anda punya anak, Anda punya cucu, maka sejak dini serahkan kepada Tuhan, ajar dia di rumah dengan pengetahuan-pengetahuan tentang keimanan, tentang Yesus Kristus Tuhan, tentang iman. Bawa ke sekolah minggu, seringkali dikasih pelajaran pendidikan di dalam rumah tangga. Demikian Pak Januel. Ya. Oke, terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Januel. Barangkali siapa yang mau menyatakan lagi, ada yang bertanya atau ada yang memberikan pandangan. Sebelum pada penutup, saya memberikan pandangan saya seperti isi hati Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Sebab menurut saya, orang yang bercerai, kalau saya pendetanya, pasti saya berkati. Pasti saya berkati. Nah, jadi kaget kan? Nah, kenapa kok saya memberkati? Dasarnya ini nanti. Silakan ada yang punya pandangan lain. Lebih dulu sebelum saya terangkan dan sekaligus penutup. Saya mau bertanya, kalau cerai hidup apakah boleh menikah lagi, Pak? Berpisah. Sebentar, ini siapa ya? Yang bertanya siapa ya? Ini siapa yang bertanya? Halo? Mauri. STT, dari STT ya? Iya, dari STT. Ya. Oh ya, cerai hidup ya, cerai hidup apakah boleh menikah lagi? Iya. Persoalannya itu bukan boleh atau tidak boleh. Alkitab bilang tidak boleh. Tapi kenyataannya ada. Nah, ini loh persoalannya ya. Yang saya angkat itu tadi saya nerangkan pertama kali. Alkitab mencatat kata-kata Tuhan Yesus, kata-kata Rasul Paulus, cerai tidak boleh. Tetapi kenyataan perceraian ada. Terus gimana? Para pemimpin gereja tutup mata. Tidak boleh kan? Kamu harus ambil keputusan. Kamu harus ambil sikap. Supaya apa? Ada kejelasan. Tidak boleh kamu biarkan saja. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan, ya, orang yang cerai, tentang yang cerai, Tuhan Yesus tidak pernah mengeluarkan pernyataan untuk tidak boleh menikah. Cari di Alkitabnya. Tidak ada. Yang berkata tidak boleh menikah itu rasulnya, Paulus. Bukan saya mau melawan para rasul, tidak. Tetapi saya melihat Yesus yang adalah Tuhan sendiri tidak pernah berkata. Ya, tidak pernah berkata bahwa yang cerai tidak boleh menikah lagi. Dia tidak pernah berkata seperti itu. Bahkan dia ngobrol dengan perempuan Samaria. Yang dia bilang, oh ya kamu sudah pernah bersuami 5 orang. Dia tidak membenci loh. Tetapi laki yang sekarang ini ke-6, itu bukan suamimu. Nah, ini yang saya tangkap isi hati Tuhan, begitu loh. Ya, yang ngomong Rasul Paulus, kamu tidak boleh menikah lagi. Kalau kamu mau menikah, silakan kembali dengan pasanganmu. Apakah semua bisa? Jamin 90% tidak bisa. Yang bisa balik paling 10%. Yang 90% mungkin tidak bisa. Dia pilih pasangan baru. Itu yang jadi masalah kita malam hari ini. Iya, karena ada beberapa pandangan gereja yang saklek. Tidak boleh kalau selama cerai hidup, tidak boleh kawin lagi kecuali cerai mati. Dipisahkan maut. Nah ini. Ya, kita doakan aja semoga gereja yang punya pandangan hidup seperti itu
mereka ngalami anaknya cerai, coba nanti jalan keluarnya gimana? Kita tinggal saksikan. Kalau anaknya janda umur 26, 25 atau duda umur 25, 26, anaknya boleh tetap nggak? Mereka kekeh, jangan kawin. Nah, tinggal kita lihat. Orang itu enak saja ngomong karena dia tidak ngalami. Tetapi kalau kamu ngalami, nah belum tentu. Ya, kalau kamu ngalami belum tentu. Ya mudah-mudahan mereka tidak ngalami. Tapi kalau suatu hari kamu ngalami, kamu baru akan ingat apa yang hari ini saya sampaikan sesuai dengan Alkitab. Sudah? Ada yang lain? Sudah? Ya. Semisal kalau istri tersebut meninggalkan suami dalam waktu yang lama, Pak, dan akhirnya menikah dengan laki lain, karena ini kasus nyata ini, Pak. Iya. Gimana, Pak, penjelasan, Pak? Iya, sama seperti pertanyaan yang tadi. Anda boleh menggugat cerai, boleh menceraikan, sebab yang meninggalkan, istri yang meninggalkan suami dan menikah dengan laki yang lain, yang pertama hukumnya kan zina, kan begitu? Ya, hukumnya zina. Terus kemudian dengan dia meninggalkan suaminya dengan begitu lama, ya, dia berarti kan menunjukkan bahwa dia sudah tidak ada kasih kan? Anda berhak untuk menceraikan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 19 ayat yang ke-9 tadi. Sama dengan pertanyaan dari ibu-ibu tadi. Yang laki sudah pergi puluhan tahun nikah sama perempuan lain dan punya anak. Lah, malah punya anak lagi. Ya. Jadi jangan hanya mempertahankan status, wah saya tidak mau cerai, nanti saya salah. Ayatnya itu loh ada, boleh menceraikan kalau karena itu zina, gitu loh. Jangan ditafsirkan yang aneh-aneh. Pernikahan itu adalah keterikatan, keterpautan hati yang saling mengasihi antara suami dan istri. Itu nikah, walaupun tidak usah disertai surat. Surat ini kan hanya untuk menunjukkan status, kan begitu. Buktinya itu loh banyak keluarga yang suratnya masih disimpan di laminating. Hatinya hancur dua-duanya. Tidur tidak satu kamar, tidak satu ranjang. Ya, komunikasi juga sudah tidak ada. Lalu terus buat apa seperti hidup seperti itu? Munafik kan, hanya mempertahankan, supaya dilihat oleh orang masih pasangan, kan begitu. Iya betul Pak, munafik Pak, benar. Munafik, itu munafik semua. Kalau memang engkau mengasihi istrimu, ya sampai kakek-kakek, nenek-nenek, kamu itu saling mencintai. Besok harapannya tinggal di tempat yang sama, di surga yang sama, ketemu lagi, kan begitu. Ya sudah, ada yang lain silakan. Sebelum saya dibenarkan Pak ya, seperti contoh kasus toko publik di Indonesia ini. Ya, Pak BTP itu berarti dibenarkan Pak ya? Boleh, kalau hal seperti itu silakan, memang ayatnya ada kok. Iya, dia apa itu memang misalkan itu memang berzina, Anda boleh menceraikannya. Kenapa? Karena zina adalah bukti kamu mengkhianati cintaku. Seperti itu. Tetapi jika engkau bisa mengampuni, itu akan lebih baik. Dan yang diampuni mau kembali, begitu loh. Ya, sebab apa? Laki-laki sebelum menikah banyak yang berzina, termasuk saya. Kan begitu. Nah, sekarang gimana kalau yang perempuan yang berzina? Lah, laki-laki kembali, berbesar hatilah. Engkau mengampuni istrimu. Kalau yang diampuni bisa bertobat, kamu hidup kembali bersama suami istri dengan lembaran yang baru. Tetapi kalau tidak bisa, ya sudah, mesti berpisah, kan begitu. Karena apa? Dikhianati itu kan tidak bisa sekali, dua kali. Kalau berterus-terus kan jadi sakit juga. Kan begitu. Iya. Oke.
Oke, terima kasih. Silakan. Itu ada Pak Beni Susanto apa? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Bu Wani Sarjono, Dr. Suwito Harsono, sahabat saya Pak Ferry Uli, silakan. Yang mau bertanya, Pak Weliwo. Sebelum saya menyampaikan pandangan saya seperti kitab suci ini. Menurut saya yang bercerai, kalau dia jemaat saya pendetanya, tetap saya berkati pernikahannya. Saya tidak berani nyetop berkat yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada umatnya. Di atas kayu salib dia masih memberkati. Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nanti tak kasih analoginya. Ya, oke. Nggak ada yang bertanya, saya tanya lagi Pak Roni. Silahkan. Ini kaitannya adik saya perempuan. Ya. Nah, gini ceritanya. Ya. Dia sebelum nikah itu ketemu mereka di Jakarta. Ketemu pasangannya. Ini orang Atambua, Kupang. Ya. Kupang. Saya cari dari Condet sampai dengan Tanjung Priuk. Iya. Ketemu, dibawa pulang ke Ponorogo. Iya. Dinikahkan. Iya. Secara Kristiani, terus ya sekarang ini anaknya 2. Anaknya 2. Ya. Ini sekarang juga jadi gembala dia di Purwokerto, anaknya yang pertama cewek-cewek. Iya, iya. Itu. Terus adik saya ini nuntut cerai. Karena Pak tidak dinafkahi. Ya. Tapi saya di rumah, saya suruh jaga rumah yang di Ponorogo itu. Iya. Saya sendiri jadi pusing ini mikirnya. Gimana lah ini, untuk ada kesempatan ini diskusi dengan Kak Roni ini. Saya bilang sebentar, saya tanya dulu. Dia tidak dinafkahi. Nafkah itu ada 2, lahir dan batin. Yang mana? Dua-duanya atau dua-duanya? Dia pulang sekarang ada di Kupang. Lah, terus adik saya ada di Ponorogo. Adik saya ini maunya minta cerai. Minta cerai. Saya nanya, tadi dikatakan anaknya 2, jadi gembala sidang. Iya toh? Berarti adiknya Pak Januel itu sudah kepala berapa umurnya? Sekarang 40-an. 40-an. Saya nanya, kepentingannya dengan minta cerai itu apakah mau menikah lagi atau tidak? Iya, pengen nikah lagi. Nah, ya lah, pengen nikah lagi. Ya, kalau kepengen nikah lagi, silakan. Karena posisinya itu memang dia sudah ditinggalkan sekian lama. Ya. Tetapi apakah tidak ada pertimbangan lain yang lebih terhormat? Ya, tadi dikatakan punya anak sebagai gembala sidang. Minta maaf, apakah anak-anak yang sebagai gembala sidang sudah menikah? Belum, mau menikah bulan Juni ini. Dan mau menikah. Terus bapaknya ini kalau dari Kupang mau datang ke Purwokerto. Oke. Perceraian itu melukai hati anak. Ya, itu yang perlu dipertimbangkan sebelum Anda melangkah. Ya, melukai hati anak. Nanti misalkan sudah cerai, kemudian adiknya Pak Januel itu menikah. Terus pada waktu lamaran, iku ya opo sing datang siapa ini? Oh, ini bapaknya, oh bukan, ini bapak tiri, kan tidak mungkin. Harus bapaknya kandung yang datang kan. Terus pada waktu digelar resepsi kan bapaknya kandung juga. Nah, itu kan jadi tontonan. Kenapa tidak memilih menjadi perempuan yang terhormat? Misal, setelah menikah, terus kemudian suami yang baru tuh bilang, "Dek, saya itu juga mendambakan loh, punya keturunan dari kamu. Bukti kasih sayang kita berdua. Punya anak, kepala 4, mungkin punya anak. Terus tidak lama punya cucu. Nah, jadi masalah nggak kira-kira?" Ya. Nah, ini Pak Le, ini Om sama
sama apa itu keponaan bisa tua keponaannya loh. Kalau cucunya lahir duluan. Yeah. Nah, itu dia itu diperhitungkan tidak. Yeah, sedangkan kalau dia kepala 4 misalkan. Sekarang 4 berapa Pak Januel? 49. 49. Perempuan menopause mulai kepala 5. Menopause mulai kepala 5. Ya. Atau kalau bisa molor 56. Sudah tidak bisa punya keturunan. Buat apa menikah? Nah, hitung-hitungan ini adalah hitung-hitungan supaya Anda mengambil langkah itu bijaksana. Di samping Anda bayar harga dosa loh, salah loh. Iya. Nah, itu tadi loh, dosa loh, salah loh. Ya. Kan begitu. Sudah 49 buat apa? Iya. 49 sudah mencapai titik nadir. Sebentar lagi sudah menopause. Apa yang mau dicari? Terus kemudian harus timbul masalah baru. Merawat suami, kewajiban, kan begitu. Belum tentu suami yang baru lebih ngerti daripada yang lama. Kenapa tidak mengabdikan kepada kaum keluarga, yaitu anak-anak dan cucu? Anda akan pasti dibahagiakan oleh anak-anakmu. Jika Anda tidak menikah lagi. Tetapi ketika Anda menikah lagi, anak-anakmu bisa mundur teratur. Sebab apa? Aku tidak enak sama ayah tiriku. Kan begitu. Dan lebih menjadi perempuan yang terhormat. Dan tidak mencoreng nama baik anaknya yang gembala sidang. Iku lo gembala sidang, ibuke nikah lagi lah, jadi masalah. Ada celah untuk iblis itu memporak-porandakan kehormatan. Ya Pak Januel, bisa dinasihatkan ke sana. Iya, kebetulan menantunya ini sekolah pendeta, sudah lulus gitu. Nah ya, menantunya. Nah makanya, terus kemudian moro tuwone mau menikah. Pada waktu mau menikah, ngerahne jemaatnya. Siapa Pak yang mau menikah? Oh, ibu mertua saya menikah lagi. Hebat loh kan itu. Nah, iya. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pencerahan. Ya. Oke, terima kasih. Silakan ada yang lain. Oke, kalau tidak ada langsung saya aja ya. Ini waktunya kurang setengah jam. Mungkin kalau nanti Anda mau bertanya. Menurut saya, setelah saya mempelajari isi Alkitab, yang adalah isi hati Tuhan Yesus, dengan mengangkat, dengan memperhatikan beberapa kasus yang oleh Tuhan Yesus ditangani. Tadi sudah saya sebutkan, perempuan yang berzina tidak dihukum oleh dia, tetapi diminta bertobat mulai sekarang. Perempuan Samaria yang sudah pernah bersuami 5 orang, dan sekarang tinggal hidup bersama laki yang ke-6, bukan suaminya. Itu tetap akan diminta oleh Tuhan Yesus datang kepada dia dengan maksud untuk diselamatkan. Nah, dari semuanya itu, saya sekarang mau lontarkan lebih dulu pertanyaan saya. Silakan 1-2 orang menjawab. Kalau orang ini menikah, agamanya saya tidak mempersoalkan, ya. Terus kemudian bercerai. Jadi duda, jadi janda, cerai hidup. Terus kemudian menikah dengan orang Kristen, ya, karena kita Kristen, masuklah ke Kristen, ya, jadi orang Kristen, ya, entah duda, entah jandanya jadi Kristen, dapat orang Kristen. Ini hukumnya kan zina. Nah sekarang, ya, hukumnya zina. Sekarang pertanyaannya, ini boleh diberkati atau tidak? Satu. Kedua, ini kalau dosa, itu dosanya siapa? Kalau ini zina, yang dosa siapa? Dosa pasangan ini personal atau dosa yang berdampak luas? Keluarganya berdosa,
orang lain berdosa? Silakan dijawab lebih dulu. Siapa yang mau memberikan jawaban? Mereka menikah lagi, ini dosanya itu dosa siapa? Karena hukumnya kan zina. Orang yang cerai nikah lagi dengan orang Kristen. Silakan Pak Janueng. Dosanya kalau dosa itu siapa? Pemikiran saya masih dalam pola pikir saya itu dosa mereka berdua. Iya, betul. Dosa mereka berdua. Sebut sajalah dosa secara personal, yaitu orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, saudara, ketika Tuhan itu memberikan kehendak bebas kepada Adam dan Hawa, kepada manusia, yang seringkali pembicara bilang, manusia diberikan free will oleh Tuhan, kehendak bebas untuk memilih. Maka banyak manusia zaman sekarang bilang, hidup ini pilihan. Saya setuju, pilihan antara setia dan taat kepada perintah Tuhan, atau pilihan untuk melanggar perintah Tuhan. Berarti mereka berdosa. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Hatinya. Mari kita lihat. Anda buka lebih dulu. Kejadian pasal 2. Ayat 17. Ayat 16 dulu. 16 dan 17. Lihat, saudara. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Kalimat mulai sebab pada hari itu digarisbawahi. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Garis bawahi. Lebih tebal, kata pastilah engkau mati. Saudara, pertanyaan saya. Mulai zaman Adam, manusia itu milih taat atau tidak? Ternyata Adam milih tidak taat. Karena ada daya tarik, pesona-pesona. Yang Anda bisa pelajari, baca lewat Kejadian pasal 3. Ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, ini dosa yang mengakibatkan apa? Pastilah engkau mati, garis bawahi. Nah, saudara, sekarang saya mau menyampaikan supaya Anda ingat. Bukankah lewat dosa Adam, mohon maaf, minta tolong mic-nya yang lainnya ditutup, lupa ditutup. Ini ada suara gemuruh. Lewat dosa satu orang Adam, ayat Alkitab menulis, oleh sebab dosa satu orang, maka semua orang itu ikut berdosa. Berarti dosa Adam ini berdampak kepada semua umat manusia. Kepada saudara dan saya, sak dunia. Orang berkata, kita ini loh lahir sudah punya dosa bawaan, dosa keturunan dari Adam. Betul ya? Lihat, berarti pertanyaan saya, dosa personal tadi dengan dosa Adam
Besar yang mana? Jawabnya pasti besar yang dosa Adam. Sebab lewat dosa Adam, semua orang jadi punya dosa bawaan. Lahir sejak bayi punya dosa bawaan. Karena Adam berdosa. Kemudian Alkitab menulis, lewat kebenaran satu orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka semua orang dibenarkan, diselamatkan lewat Tuhan Yesus. Lewat Adam kita mati. Lewat Tuhan Yesus kita hidup. Sebab apa? Sebab ketika manusia milih tidak taat, Adam milih tidak taat, ternyata di situ Tuhan yang penuh kasih telah merancangkan karya keselamatan buat dunia, buat semua orang. Kita lihat Kejadian pasal 3, tampilkan ayat 15. Kejadian pasal 3, ayatnya yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, si ular, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, anak-anak iblis dan anak-anak Tuhan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Anak-anak Tuhan, anak-anak terang akan meremukkan kepala ular. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iblis setan hanya akan bisa membuat Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib. Tetapi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib meremukkan kepala ular. Inilah rancangan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah rancangkan, dinubuatkan di Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Sekarang saya mengambil kesimpulan, dosa yang besar yang mengakibatkan engkau pastilah mati, itu saja oleh Tuhan Yesus diampuni, dicarikan jalan keluar untuk keselamatan. Sedangkan dosa personal adalah dosa kecil, dosa yang tidak berdampak kepada banyak orang. Saya berkesimpulan dan berkeyakinan pastilah dosa seperti itu juga akan diampuni dan harus diberkati. Sebab jika tidak diberkati, maka anak yang ada di dalamnya tidak menjadi anak kudus. Dan bukti pemberkatan itu tadi merupakan salah satu bukti nyata Tuhan sudah mengampuni orang-orang yang berzina. Saya tidak berhenti sampai di sini. Pastilah di dalam pikiran Anda akan bertanya kepada saya, Pak Roni, kalau Anda mengajarkan hal seperti itu, pastilah anak-anak Tuhan orang Kristen itu pada kawin cerai, Pak. Sebab dapat berkat gampang. Bapak Ibu, saya pastikan tidak. Sebab apa? Jika Anda adalah anak Tuhan yang betul-betul respect, hormat, mengasihi Tuhan, mengasihi Kristus sebagai Tuhan dan Bapakmu, pastilah engkau tidak ingin menyakiti hatinya, walaupun Anda tahu dia adalah Bapa yang Maha Pengampun. Pastilah engkau akan mentaati apa yang dia katakan. Engkau pasti akan menyenangkan senantiasa isi hatinya. Dan engkau akan senantiasa menjadi anak kesayangan Tuhan dengan membenci apa yang dibenci oleh dia dan melakukan apa yang dia suka melakukannya. Sebab engkau adalah anak biji mata Tuhan. Demikian yang saya bisa berikan sebagai penutup di dalam pelajaran kita hari ini. Jika masih ada yang mau ditanyakan, kita masih punya waktu. Silakan, masih 15 menit.
Baik, Shalom. Selamat malam Pak Roni. Malam, Pak Situmeyang, silakan. Saya mau beri tanggapan supaya memperjelas pada yang ikut di dalam Zoom ini Pak. Karena ya, silakan Pak. Kadang ya, ataupun jemaat ataupun yang ikut dalam Zoom ini Pak, kadang-kadang ada yang gagal paham, akhirnya terbentuk sama pada waktu kita Zoom tentang perpuluhan. Iya. Pada waktu itu yang berontak adalah yang posisi masih teologi, yang mengatakan dan pendeta. Jadi supaya yang ada ikut di Zoom ini itu yang sudah dijabarkan oleh hambanya evangelis Pak Roni, dan beliau mengatakan ini menurut pemahaman saya, bukan menurut pemahaman saudaraku ya, dan bukan menurut pemahaman saya. Jadi beliau mengatakan ini menurut pemahaman saya yang saya baca dan saya pelajari. Pemahaman saya berarti firman Tuhan ini seperti ini. Itu ya Bapak Ibu. Artinya bolehkah dinikahkan, diberkati di gereja oleh pendeta yang namanya yang sudah bercerai ataupun yang sudah kebablasan, contoh hamil. Tapi seperti Tuhan yang katakan tadi firman Tuhan, itu bukanlah suamimu yang keenam, tapi engkau datang lagi. Dan yang satu, yang wanita itu mengatakan, yang dikatakan Tuhan, engkau jangan berbuat kembali. Artinya Bapak Ibu, bukan hanya datang ke gereja gujuk-gujuk langsung dinikahkan Bapak Ibu atau diberkati, tapi harus ada yang namanya konseling. Begitu sudah ada di konseling Bapak Ibu, karena ada tatanan untuk dalam konseling ini, apakah dia mau bertobat, tidak mengulangi perbuatannya lagi. Di situ artinya Bapak Ibu, jadi jangan karena ada yang dijabarkan oleh Pak Roni bisa diberkati dan saya mau memberkati, langsung ada tanggapan seperti tadi, siapapun yang mendengar. Jadi artinya, adapun pendeta yang melakukan pernikahan itu, karena selama ini kan Bapak Ibu yang dengar kan, tidak boleh cerai, selain diceraikan kematian. Kalaupun bercerai, tidak boleh dinikahkan kembali di dalam diberkati di gereja. Pak Roni mengatakan tadi, bisa. Mana ayatnya yang melarang? Kan kira-kira seperti itu. Tapi supaya Bapak Ibu jelas mengingat bahwa siapapun yang melakukan dosa, yang mau diberkati di gereja, artinya cukuplah sekali menerima pengampunan, jangan terulang kembali. Itu yang pertama, kenapa ada pendeta yang menikahkan. Dan kedua, selama ini yang benar, semua jemaat yang mendengarkannya, baik gereja manapun melakukan, tidak boleh dinikahkan di gereja, tapi dinikahkan di restoran, di hotel. Tapi di situ mengatakan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Sementara mereka melakukan, inilah yang dikatakan oknum. Tapi jujur, ya, masih ada 90% lebih pendeta yang baik, yang jujur dan yang tulus. Ya. Jadi supaya jangan nanti setiap melihat pendeta langsung dikatakan ini pendeta ini nggak benar, nggak jelas. Jangan Bapak Ibu ya. Supaya apa? Semua kita yang hadir pada malam hari ini jangan sampai ada kita gagal paham. Begitu selesai nanti Zoom, langsung kita terjadi penghakiman. Pendeta ini kok dinikahkan orang yang cerai. Saya nggak mau ke situ beribadah. Jangan Bapak Ibu ya. Jadi ada prosesnya, ada tahap-tahapan. Jadi semua apa yang dikatakan Pak Roni tadi, yang beliau bacakan dan dijabarkan, beliau mengatakan menurut pemahaman saya. Nah, itu kunci ya. Jadi supaya nanti karena Bapak Ibu mungkin belum paham nanti cerita ataupun menjabarkan ke orang lain. Ya, lebih baik mari kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan apa yang sudah kita dengar dan apa yang sudah kita baca. Bapak Ibu, jadi
Ini supaya menguatkan apa yang sudah diberikan oleh Pak Roni kepada kita semua. Ya, jadi bukan ajaran sesat dan bukan ajaran salah. Beliau mengatakan seperti itu. Karena firman Tuhan, sebelum beliau itu mengambil kesimpulan yang di dalam hatinya, beliau itu membaca firman Tuhan dulu. Jadi makanya saya selalu mengatakan, jangan keluar daripada firman Tuhan yang ada di Alkitab. Itu kuncinya Bapak Ibu. Ya, jadi nanti saya mohon siapapun kita jangan gagal paham, jangan juga kalau yang belum nanti mengingat apa yang sudah dijabarkan Pak Roni, supaya jangan cerita, nanti ada pertanyaan malah jadi bumerang, ya Bapak Ibu ya. Jadi satu-satunya, mari kita bawa dalam doa, siapapun Tuhan, hidup kita di dunia ini karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah sampai rela, ikhlas, mau disalibkan. Ya Bapak Ibu ya, itu saya suatu menguatkan apa yang sudah dijabarkan Pak Roni. Ya itu kira-kira Pak Roni yang bisa saya sambungkan daripada penjabaran Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Situmeyang. Mungkin kalau sudah tidak ada, waktunya juga sudah habis. Bapak yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih karena segala kasih karunia Tuhan turun atas setiap kami. Kami berterima kasih, bersyukur karena memiliki Tuhan dan Bapa seperti Engkau yang datang ke dunia bukan untuk orang benar, tetapi untuk kami sebagai orang-orang yang berdosa untuk mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Berterima kasih Tuhan atas pengertian firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan, kami boleh semakin hari menjadi anak-anak Tuhan yang semakin takut melanggar akan hukum-hukum-Mu, dan kami boleh menjadi anak Tuhan yang setiap hari semakin menjadi anak Tuhan yang benar dan berkenan di hati Tuhan. Sebentar kami akan berpisah untuk beristirahat bersama dengan kekasih kami masing-masing. Dan esok Tuhan bangunkan kami untuk kami boleh kembali mengucap syukur karena kami akan menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Namun sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, kami tahu Tuhan, Engkau sudah siapkan berkat yang indah bagi kami dan kami akan beristirahat, berpisah dengan para kekasih kami, dengan terlebih dahulu menerima berkat-berkat-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu tertuju kepada Yesus yang adalah Tuhan. Angkat sekarang kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah dari anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, serta di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya turun bahkan melingkupi hidup setiap keluarga besar kita masing-masing, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah mendapat berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.